A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang keempat. Yang mana puasa yang diwajibkan di sini yaitu puasa bulan suci Ramadan, yang mana terjadi pada bulan ke-9 daripada bulan Hijriah. Nah, namun pemirsa sekalian, apakah kita sudah mengetahui makna hakikat daripada puasa itu apa? Dan apa hikmah di balik puasa itu dan mengapa kita harus melaksanakan ibadah puasa? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memahami dulu definisi daripada puasa itu secara bahasa dan juga secara istilah. Apa itu as-saum? As-saum di sini dikatakan artinya al-imsak wat-tarku. Apa itu al-imsak wat-tarku? Al-imsak adalah menahan. Wat-tarku itu adalah meninggalkan. Nah, di sini apa yang kita tahan dan apa yang kita tinggalkan nanti kita akan bahas di istilahnya. Dan di sini ada penjelasan secara istilah. Di sini kita mengambil pendapat dari pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya saum itu adalah imsakun maksus fi zamanin maksus li syakhsin maksus. Nah, apa maksudnya? Yaitu menahan sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus untuk orang-orang yang khusus. Nah, apakah hal-hal yang khusus yang dimaksud oleh Imam Syafi'i? Itu menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu menahan dari makan, minum, maupun itu berhubungan suami istri, dan juga melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi zamanin maksus, di waktu-waktu tertentu. Jadi bulan suci Ramadan hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Dan dilaksanakan dari sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi malam hari kita tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa juga yang Ramadan ini tidak dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Mungkin di bulan Syawal, di bulan Muharram itu tidak dilaksanakan. Terus li syakhsin maksus, untuk orang-orang tertentu. Di sini untuk orang-orang yang diwajibkan adalah seorang muslim. Ada orang-orang yang juga yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, seperti orang yang belum balik. Nah, makanya di sini kita harus mengetahui syarat-syarat daripada puasa itu apa. Nah, di sini ada syarat-syaratnya, salah satunya Islam. Orang-orang yang non-muslim tentunya tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Selanjutnya apa? Yaitu balik. Yaitu bukan orang-orang yang sudah mencapai balik. Atau bukan sobi, bukan anak-anak yang kecil. Ya, sehingga dia diwajibkan untuk berpuasa orang-orang yang sudah mencapai balik. Terus juga berakal. Ya, orang-orang gila juga nggak diwajibkan untuk berpuasa. Terus orang-orang yang mempunyai kendala-kendala. Seperti orang yang lagi sakit, orang yang sedang bepergian jauh, orang yang mungkin sedang hamil, sedang menyusui, maka itu pun juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi mereka diwajibkan untuk mengkodoknya atau menggantinya nanti di hari yang lain seperti itu. Oke, pemirsa yang dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya kan, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi goals daripada puasa, ibadah puasa itu apa? Yaitu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu untuk mencapai goals ini kita harus tahu juga tentang makna puasa itu. Apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, bagaimana niatnya, bagaimana pelaksanaannya. Terus bagaimana hal-hal yang dilarang, hal-hal yang mubah, ya kan? Terus bagaimana kita biar meningkatkan kualitas kita di bulan suci Ramadan dan sebagainya. Sehingga kita bisa mencapai goals daripada takwa itu. La'allakum tattaqun, kata Allah. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi dua puasa itu. Yang pertama, puasa lahiriah. Nah, puasa lahiriah ini apa? Yang nampak secara fisik, yaitu menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan suami istri dan sebagainya yang berhubungan dengan lahir kita. Dan yang kedua yaitu puasa batiniah. Secara batin kita juga harus puasa. Jangan sampai nggak seimbang, ya kan? Lahirnya puasa tetapi batinnya tidak berpuasa. Nah, batin ini apa? Yaitu sifat-sifat yang ada di dalam hati kita. Seperti kita
tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat, tidak mencela, tidak berbohong, ya kan? Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sombong, ujub, berkata kasar, ya kan? Terus menggibah dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu daripada puasa. Jadi puasa di sini kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa yang hakikatnya yaitu puasa secara lahir dan juga kita puasa secara batin. Karena Allah menilai semua amalan kita di dalam berpuasa. Dan Allah pun yang menghendaki kepada kita ini adalah secara kafah, secara keseluruhan. Bukan hanya lahir kita aja, tetapi niat kita, batin kita malah melenceng daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, kenapa bulan suci Ramadan itu bulan puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan? Nah, ini kita lihat dalam hadis. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya karena kefadilaannya Al-Qur'an, puasa pun dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan kita tahu juga bahwa kitab-kitab terdahulu pada zaman Nabi Musa, Injil itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Makanya hikmah yang perlu kita ambil dari sini adalah sebagai yang pertama, hikmah dari puasa itu kita mencapai takwa, gol takwa tadi, la'allakum tattaqun. Dan puasa merupakan juga ibadah personal kita antara Allah, antara seorang hamba dan kepada Rabb-Nya. Kullu amalin ibnu Adam lahu. Setiap amalan Bani Adam itu untuknya, kecuali saum, kata Allah. Saum ini untukku dan aku akan mengganjarkan pahalanya kepada orang-orang yang berpuasa. Dan juga ada lagi manfaat-manfaat yang lain seperti kesehatan, ya kan? Itu mengosongkan usus kita sehingga kita menjadi sehat walafiat, seperti itu. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.